sebelum saya membahas terkait dengan industri 4.0 dan digitalisasi sendiri, izinkan saya untuk mengulas kembali slide lama, itu slide yang saya pernah dapat 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, di mana di sini kita melihat apa istilahnya sebagai megatrend gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini ya, slide yang 8 tahun lalu saya lihat ini saat ini menjadi suatu keniscayaan atau sudah ada dampaknya ya. Misalnya globalisasi gitu ya. Globalisasi ini sangat berimpak pada perdagangan, di mana hasil dari luar bisa masuk ke Indonesia, barang Indonesia bisa masuk keluar. Ya. Di sini kita berbicara masalah competitiveness dari suatu Maaf produk. Pak, slide-nya sepertinya belum belum muncul Oh Pak. iya, belum ya Pak. Saya Ya, coba screen share lagi Pak ya. oke Pak, sudah. Sudah Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Seperti kemudian megatrend yang kedua adalah terkait dengan urbanisasi, ya, di mana pergerakan masyarakat dari desa ke kota ke desa itu juga sudah sangat tampak. Demographic change, di mana populasi yang muda itu jauh lebih banyak daripada populasi yang senior, gitu ya. Climate change ini juga menjadi isu bagi beberapa negara, ya, bahkan Pak Jokowi tahun lalu juga sudah mulai betul-betul menerapkan ini ya, di mana kita juga dengar istilah zero carbon dan lain sebagainya. Nah, zero carbon itu merupakan bagian dari climate change. Pemerintah berusaha untuk mengurangi konsumsi batu bara ya untuk pembangkit listrik ya. Nah, ini adalah salah satu dari megatrend yang dicoba diadopsi di Indonesia. Dan yang terakhir kita lihat di sini ada istilah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini juga menjadi tren kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin tidak masa akan datang ya, sekarang pun juga sudah tren itu sudah mulai masuk dan sudah mulai diimplementasikan baik di kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bisnis dan lain-lain. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam tajuk, halo, ada pertanyaan? Halo, Tolong KSP. halo Pak. Saya bisa lanjut Pak? Oke, baik. Kemudian kita masuk ke dalam istilah apa sih sebenarnya teknologi digital gitu ya. Mungkin semua orang sudah tahu bahwa sebenarnya teknologi digital itu merupakan perangkat berbasis microprosesor, di mana dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini telah merubah tataran kehidupan manusia sehari-hari gitu kan. Intinya adalah tataran kehidupan manusia bisa berubah. Nah, seandainya tataran kehidupan manusia itu dirubah oleh sebuah teknologi digital, maka itulah yang disebut sebagai digitalisasi. Ya. Karena apa? Dampaknya dari penerapan digital itu bisa merubah tataran kehidupan kita, baik tataran kehidupan sehari-hari, berbisnis, bernegara, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam penerapan teknologi sehingga menjadikan digitalisasi itu membutuhkan sebuah transformasi digital. Transformasi digital itu tidak bisa dilakukan tanpa suatu strategi yang baik tentunya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa teknologi digital itu merupakan suatu alat, ya, merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas kita. Ya, jadi alat, teknologi digital itu alat. Ya, kita bisa memilih sembarang alat. Intinya apa? Untuk mempermudah hidup dan meningkatkan produktivitas. Ya. Globalisasi menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi digital. Pertukaran tren yang terjadi di dunia menjadi sangat cepat. Ya.
tadi ada hubungannya dengan megatrend yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tren terkait dengan zero karbonisasi saat ini sudah mulai diterapkan di Indonesia. Ya. Tren terkait dengan hidup sehat saat ini sudah diterapkan oleh hampir semua masyarakat di Indonesia, khususnya apa? Anak-anak muda. Tren terkait dengan kustomisasi juga sangat tren saat ini, di mana masyarakat dimanjakan dengan apa? Dengan fitur-fitur yang pilihan. Fitur-fitur akan banyak pilihan. Gitu ya. Nah, teknologi bisa menunjang semua kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ini kembali lagi kita berbicara masalah selayang pandang, Bapak Ibu sekalian ya, industrial revolution, industrial 4.0 gitu kan. Apa sih sebenarnya perbedaannya gitu kan? Kadang-kadang kita sulit atau kadang-kadang kita sedikit keliru dalam menginterpretasikan istilah industrial revolution. Industry Revolution 4.0 itu bukan teknologi. Ya. Industrial Revolution 4 itu adalah suatu era saja, Bapak Ibu sekalian ya. Suatu era. Layaknya industri pertama, industri revolusi kedua, industri revolusi ketiga. Ya, itu adalah suatu era. Nah, industri revolusi produk, smart building, smart grid, dan yang terakhir adalah smart factory. Nah, smart factory ini yang nanti saya akan coba diskusikan lebih lanjut. Kali ini kita tidak akan membahas terkait dengan smart mobility, smart logistik, tapi kita akan fokus kepada smart factory. Izin lanjut ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, apa sih sebenarnya smart factory tersebut, gitu ya? Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu tantangan daripada industri saat ini adalah kita dihadapkan akan suatu tren di mana masyarakat itu ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Sesuai kebutuhan mereka. Mereka tidak ingin pabrikan itu memaksa, saya punya produk ini, kamu harus beli. Enggak. Ya. Kenapa demikian? Karena sejak kecil pun saat ini, orang-orang dibiasakan akan apa? Kemudahan dalam menyeleksi, memilih. Ya. Ingin mendengarkan musik, tinggal pilih aja. Zaman dulu kita harus menunggu diputarkan, itu juga sekarang juga. Gitu. Nah, dengan adanya faktor-faktor itu juga mempengaruhi pola karakter customer, di mana mereka ingin suatu pabrik itu menghasilkan suatu produk yang bisa tercustomize, paling tidak bisa mendekati kriteria mereka. Nah, video ini ya akan memberikan suatu ilustrasi bagaimana si anak kecil ini ingin belanja online, ya, tapi dia ingin spesifik produknya seperti robot ini, ya, dan bagaimana pabrik itu merespon keinginan anak-anak ini, ya. Dimulai dari production planning-nya, ya kan, kemudian assembling-nya, gitu kan, bisa dibayangkan lah kompleksitas daripada suatu smart factory yang idenya adalah untuk memproduksi custom product. Videonya cukup lama, sekitar 5 menit. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memberikan video ini bisa memberikan gambaran lah terkait dengan smart factory. Mudah-mudahan video tadi memberikan sedikit ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian, memberikan sedikit suatu gambaran terkait dengan factory of the future. Ya. Bagaimana factory atau pabrik itu kedepannya itu di-operated, gitu ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah tadi yang mungkin perlu saya highlight, misalnya terkait dengan istilah autonomous, gitu ya. Istilah autonomous di sini misalnya itu berupa robot, itu berupa EGV, gitu ya. Mereka bisa melakukan keputusan itu secara independen, gitu ya.
tanpa terlalu banyak intervensi manusia. Memang dari video itu disebutkan atau terlihat bahwa interaksi dengan manusia itu masih diperlukan gitu ya. Tapi 90% equipment yang ada di lapangan itu bisa bergerak sendiri, bisa menentukan decision sendiri, kapan dia stop gitu kan, kapan dia melakukan analisa. Seperti tadi terlihat bahwa dia menganalisa bahwa lengan kanan dengan lengan kiri ini berbeda nih gitu kan. Terus tolong dong dibantu untuk dianalisa. Kemudian operator melakukan sesuatu. Nah, itulah kita sebutkan sebagai suatu kolaborasi. Seperti itu. Ada juga tadi disebutkan ada teknologi artificial intelligence gitu ya. Dan di situ terlihat juga ada beberapa forklift yang berjalan tanpa manusia. Tentunya di sini dibutuhkan suatu teknologi nirkabel atau wireless yang betul-betul aman, secure gitu ya, sehingga seandainya nanti terjadi alarm gitu ya, alat-alat ini bisa melakukan stop, gitu, melakukan fungsi stop dan jalan lagi gitu ya. Jadi semua itu serba otonomus. Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba untuk bergerak ke depan lagi ya. Saat ini kita mencoba untuk membahas salah satu dari pilar teknologi 4.0 ya. Salah satu pilar dari industri 4.0 ini adalah kecerdasan buatan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar istilah artificial intelligence. Ya. Namun mungkin banyak yang juga yang belum paham dengan benar gitu ya. Sebenarnya artificial intelligence itu apa gitu ya. Artificial intelligence adalah sebuah keilmuan sebenarnya, sebuah keilmuan yang membuat suatu perangkat atau mesin dapat berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Ya, aplikasi artificial intelligence ini bisa sebuah aplikasi sederhana maupun sangat kompleks sekalipun. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu berbicara terkait dengan permainan catur game. Ya, sebenarnya itu sudah bagian daripada artificial intelligence. Namun aplikasinya apa? Aplikasinya ada di ranah hiburan, gitu ya, permainan, gitu kan. Nah, bagaimana sih artificial intelligence ini diaplikasikan ke sesuatu yang lebih serius? Ya, misalnya di dunia industri seperti itu ya. Nah, untuk aplikasi di dunia industri, biasanya artificial intelligence ini digunakan untuk melakukan deteksi sebuah anomali. Ya. Analisa sebuah sentimen. Ya. Kemudian melakukan prediksi. Kemudian chatbot. Chatbot itu bagi yang belum tahu apa itu chatbot. Chatbot itu seandainya misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan interaksi dengan Tokopedia gitu ya. Bapak dan Ibu mengirimkan message ready nggak, ya kan? Kemudian mereka otomatis jawab ready gitu ya dengan cepat. Nah, itu adalah salah satu aplikasi berbasis artificial intelligence ya. Namun demikian, tidak semua perangkat komputer bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi ya, artificial intelligence karena diperlukan tipe prosesor khusus. Jadi seandainya Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan pilot project terkait dengan AI, ya harus tahu bahwa tidak semua PC itu bisa digunakan untuk memprogram artificial intelligence. Diperlukan prosesor khusus ya, karena memang membutuhkan kemampuan prosesor data algoritma yang sangat berat untuk dieksekusi oleh suatu mikroprosesor dalam hal ini. Nah, salah satu yang aplikasi yang sederhana yang bisa kita jumpai di industri adalah seperti contoh di gambar ini gitu ya. Mereka ingin mendeteksi apakah kardus dari susu misalnya ya, itu rusak apa enggak gitu ya.
Dengan teknologi AI, mereka bisa melakukan pendeteksi secara otomatis. Oh, kardus ini penyok, reject. Oh, kardus ini bagus, jalan terus, gitu ya. Kemudian pilar yang kedua adalah terkait dengan keamanan cyber. Ya, Bapak Ibu sekalian tadi sudah melihat dalam video bahwa banyak sekali alat-alat yang bekerjanya itu secara otonomus. Ya, mereka itu sebenarnya saling berinteraksi, Bapak Ibu sekalian ya, antara forklift 1, forklift 2, ya, itu saling berinteraksi melalui apa? Sebuah jaringan nirkabel. Nah, diperlukan suatu keamanan cyber. Sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang iseng nanti, orang yang kreatif yang iseng untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Jadi dia mencoba untuk melakukan remote monitoring dari jauh, ya, layaknya kita bermain mainan anak-anak, ya, kayak remote control radio gitu ya. Nah, seandainya ini terjadi, tentu saja ini akan membahayakan daripada operasi pabrik itu sendiri. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang membedakan cyber security di industri dan cyber security di dunia bisnis atau dunia perbankan adalah cyber security di dunia industri itu apa? Untuk memprotek aset fisik. Aset fisik ini yang tidak kita dapatkan di cyber security untuk bisnis. Ya. Cyber security di dunia bisnis biasanya apa? Untuk memproteksi data digital. Data bank account kita misalnya. Data iktp kita. Data-data produksi perusahaan, gitu kan. Nah, bedanya dengan keamanan cyber di dunia industri itu adalah keamanan aset fisik. Ya. Bisa dibayangkan seandainya pembangkit listrik tenaga nuklir atau tenaga uap yang ada di Indonesia itu, turbinnya, pembangkitnya itu di remote control oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tentu saja ini akan mengakibatkan suatu bencana besar terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap itu. Bukan data lagi, tapi aset fisiknya. Dengan memanipulasi pressure, gitu ya, tekanan di boiler, gitu ya, itu akan mengakibatkan suatu ledakan yang luar biasa besar yang bisa menghancurkan suatu aset. Nah, itulah mengapa keamanan cyber di dunia industri itu sangat penting. Nah, manfaatnya adalah tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa ketersediaan plan, ketersediaan ini maksudnya apa? Ya, plan itu bisa running dengan baik. Ya. Kedua, manfaatnya adalah terkait dengan integritas data. Yang dimaksud integritas data adalah data itu tidak dimanipulasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang tadinya hasil produksinya bagus, dirubah jadi seolah-olah jelek. Nah, itu kita berbicara masalah data integrasi. Yang ketiga adalah kerahasiaan data. Jadi data-data produksi itu sangat konfidensial, bisa saja itu data itu dicuri kemudian dijual, ya, dijual untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, ini adalah slide ini membahas terkait dengan salah satu pilar teknologi Industrial 4.0 terkait dengan keamanan cyber. Nah, ini adalah cukup menarik, yaitu Industri 4.0 yang terkait dengan aditif manufaktur atau 3D printing. Ya, mungkin juga banyak dari Bapak Ibu sekalian yang masih bingung. Saya pun pada saat itu masih susah sekali memahami aditif manufaktur itu seperti apa sih, 3D printing itu seperti apa sih. Saya baru sadar gitu ya, bahwa setelah melihat videonya sebenarnya. Ya. Ternyata yang membedakan antara 3D printing dengan mesin bubut itu seperti ini loh, gitu ya. 3D printing itu tidak akan menghasilkan suatu sampah,
Ya, aditif manufaktur tidak menghasilkan suatu sampah. Sementara kalau mesin bubut, cara kita melakukan membubut itu kan kita menghilangkan sesuatu, ya. Yang tadinya kotak kita bikin bulat. Ya, itu kita akan membuang logam atau kayu, ya, atau material yang tadinya kubus menjadi bola. Nah, itu tidak terjadi di dunia aditif manufaktur. Bapak dan Ibu sekalian, dalam membuat suatu produk, itu desainer harus yakin bahwa produk yang dihasilkan itu berkualitas, robust, kuat, ya, bisa dipakai dalam waktu jangka panjang. Nah, bagaimana mereka yakin bahwa produk yang dihasilkan itu kuat? Biasanya mereka akan membuat mock-up. Mereka akan membuat prototipe dulu nih, real barangnya. Ya. Bisa dibayangkan tidak berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan research and development? Ya, kalau sekali benar. Kalau dibutuhkan beberapa kali trial, ya kan, beberapa kali percobaan, tentunya ini akan satu, boros waktu. Dua, boros biaya. Karena banyak sekali bahan-bahan yang akan dibuang seandainya percobaan itu gagal. Dengan teknologi simulasi ini, maka semua bottleneck, semua permasalahan tersebut yang saya sebutkan di sebelumnya itu bisa dieliminasi. Nah, bagaimana cara mengeliminasinya? Menggunakan software simulasi. Ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di sini ada warna gitu ya. Semakin atas, semakin merah, artinya apa? Ada kondisi yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, dalam konteks simulasi ini adalah ada tekanan yang luar biasa di daerah yang berwarna merah. Ya. Sehingga apa? Pada saat perancangan produk, mungkin diperlukan penguatan struktur-struktur yang ada di daerah-daerah yang berwarna kuning, berwarna merah, seperti itu ya. Karena apa? Disitulah titik ada. Bapak dan Ibu sekalian bisa merasakan ya bagaimana mudahnya kita dalam merancang suatu robot dengan dibantu perangkat-perangkat simulasi seperti ini. Ya. Nah, diharapkan dengan simulasi seperti ini, biaya daripada research and development murah, waktu yang diberikan untuk menciptakan suatu produk inovatif bisa lebih cepat, dan tentu saja menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas 4 pilar teknologi 4.0. Sebenarnya banyak sekali pilar-pilar teknologi yang lainnya yang bisa kita kategorikan sebagai teknologi industri 4.0. Ya. Namun demikian, ya, ada beberapa pakem utama bahwa industri 4.0 itu harus mempunyai fasilitas interkoneksi perangkat. Di antara perangkat satu dan perangkat lain itu harus saling berkomunikasi. Ya. Kemudian perangkat itu harus bisa otonomus, bisa mengendalikan mengambil keputusan dengan independen. Mengapa? Karena mereka dibekali oleh machine learning. Artificial intelligence itu adalah bagian dari machine learning. Kemudian real-time data. Nah, pakem-pakem ini adalah yang digunakan sebagai basis, ini adalah pilar industri 4.0. Ya. Dengan industri 4.0 diharapkan produktivitas meningkat. Seandainya teknologi 4.0 digunakan untuk menciptakan suatu produk, maka produk juga akan menjadi lebih biaya murah dan berkualitas. Mengapa ini penting?
menghasilkan produk yang berbiaya murah dan berkualitas, ini terkait dengan globalisasi tadi yang saya sebut singgung di depan. Barang perdagangan antara ASEAN misalnya itu sangat ketat. Ya, bagaimana produk susu Bapak dan Ibu sekalian itu bisa menjangkau market di Malaysia. Ya. Bagaimana masyarakat Malaysia misalnya sangat suka dengan susu buatan Indonesia. Saat ini saya mempunyai impression yang berbeda nih Pak. Susu coklat dari Malaysia, dari salah satu brand gitu ya, itu lebih lezat daripada yang diproduksi di Indonesia. Ya, ini adalah suatu realita gitu ya. Nah, ini yang harus kita bersama-sama bergerak bagaimana kita menciptakan suatu produk yang berkualitas dan kompetitif. Tentunya itu akan sangat susah. Namun dengan teknologi, dengan penerapan teknologi, diharapkan semua tantangan industri itu bisa terselesaikan lah. Ya, terselesaikan. Oke, karena tajuk kita pagi ini adalah implementasi Industri 4.0 di koperasi dan TPS ya. Saya mencoba untuk membuat suatu contoh-contoh atau diskusi yang ada hubungannya langsung dengan aplikasi dunia susu seperti itu ya. Kita mulai dari peternak nih, Pak. Nah, di sini saya tidak mencoba untuk menggarami lautan. Bapak dan Ibu mungkin jauh lebih tahu terkait dengan problem-problem yang ada di dunia peternakan sapi gitu ya. Namun izinkan saya untuk sedikit memberikan suatu ilustrasi lah. Diharapkan dari ilustrasi ini memberikan suatu ide ya, suatu ide saja sih. Suatu ide bagaimana kita mengimprove sesuatu seperti itu ya. Nah, Industri 4.0 untuk peternak gitu ya. Mungkin dengan teknologi itu kita bisa membuat suatu kartu sehat ternak digital misalnya. Ya. Dengan sensor-sensor yang dipasang di sapi, kita bisa melakukan analisa terkait dengan kondisi sapi perahnya. Ya. Kapan waktu birahinya. Sementara ini kita menggunakan pendekatan mungkin feeling ya. Tapi dengan teknologi ini kita bisa melakukan suatu prediksi yang lebih tepat. Sehingga apa? Sehingga para peternak ini bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Kalau sampai dengan salah momentum, gitu ya, maka mungkin itu merupakan kerugian bagi suatu peternak yang ada. Nah, bagaimana sih flow atau aliran data sehingga apa? Sehingga kartu sehat ternak ini bisa terwujud. Nah, di sini kira-kira seperti inilah gambarannya ya. Dari kita ada sensor yang dipasang di sapi, kemudian dikirim ke suatu database, kemudian nanti ada aplikasi yang bisa membaca dan melakukan analisa terkait dengan data-data yang ada yang dihasilkan oleh suatu sapi gitu ya. Itu bisa macam-macam datanya, bisa data kesehatan, data produksi susunya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari salah satu pembuat aplikasi gitu ya. Di situ nanti dari aplikasi itu dia bisa menganalisa produksi susu per ekor itu berapa gitu kan. Kemudian kita bisa melihat histori perjalanan daripada si sapi itu bagaimana. Seandainya memang sapinya itu dilepas kandang gitu kan. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi kapan dia divaksin gitu ya, historical daripada kesehatannya si sapi itu bisa direkord dan dimonitor. Nah, mungkin saja nanti koperasi membutuhkan data ini ya. Seandainya koperasi membutuhkan data ini, maka
menjadi satu kewajiban bagi peternak untuk mempunyai aplikasi ini seperti itu. Ini adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu. Chronic labor shortages make it difficult for livestock farmers to monitor their herds as carefully as they should. U-Motion collects cattle data using wearable IoT devices fitted with multiple sensors. The data is sent to a receiver in the cattle shed, which uploads it to a server for analysis. The results of this analysis, based on past data and specialist expertise, are sent to the farmer as visual feedback in the form of graphs and charts. Combining data collected by IoT devices with on-site human observations and specialist expertise, U-Motion improves cattle management accuracy. Transforming agriculture through AI and IoT. NTT Technocross. Dari video pendek ini tampak sekali bahwa peternak di Jepang itu sudah mulai mengimplementasikan salah satu atau dua pilar daripada Industri 4.0, di mana artificial intelligence dan Internet of Things dimanfaatkan untuk melakukan analisa produktivitas daripada sapi. Nah, dalam video itu juga disebutkan bahwa harus dikombin juga tetap dengan observasi manual dari manusia untuk untuk melakukan validasi, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, sistem arsitektur daripada video tadi kira-kira seperti inilah, ya. Dari sensor cerdas yang dipasang di sapi, ya, kemudian data-data itu akan dikirim ke suatu perangkat antarmuka atau gateway, ya. Kemudian data-data itu akan dikirim ke cloud. Nah, nanti akan ada startup yang mencoba untuk membuat aplikasinya. Nah, aplikasi-aplikasi tadi bisa dipakai untuk peternak, dokter, dan koperasi. Ya, sehingga apa? Sehingga data-data dari satu sapi ini bisa dilihat transparansinya oleh ketiga stakeholder yang berbeda, ya, misalnya peternak, dokter, koperasi. Seandainya nanti mungkin dinas kesehatan hewan setempat, gitu ya. Jadi banyak sekali use cases yang bisa kita manfaatkan lah terkait dengan implementasi Industri 4.0 di level peternak. Nah, sekarang implementasi Industri 4.0 di level TPS atau koperasi. Ya. Nah, saya sempat mendengar bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh teman-teman, khususnya bagaimana melakukan interkoneksi data dari TPS, gitu ya. Karena TPS itu ramenya kalau lagi ada transaksi saja, setelah itu bubar, gitu ya. Jadi tidak ada infrastruktur yang mumpuni di situ yang bisa melakukan transfer data, gitu ya. Nah, ini adalah ideation atau ide yang ada di negara-negara Eropa, bagaimana mereka menghandling TPS-TPS. Ya. Nah, mereka mempunyai inisiatif untuk memasang alat-alat IoT di truk. Ya, truknya ini jalan-jalan ya, ke jemput bola istilahnya, jemput bola ke beberapa TPS, ya. Di truk ini dilengkapi dengan timbangan, dilengkapi dengan RFID, gitu ya. Jadi setiap petani yang ingin melakukan transaksi, dia akan melakukan tapping kartu, susunya ditimbang, kemudian data-data itu nanti akan dikirim ke cloud. Nah, data-datanya ini bisa diakses oleh peternak dan koperasi. Jadi si peternak bisa
mendapatkan data berapa banyak susu yang dia sudah serahkan ke koperasi. Di koperasi juga bisa melakukan inventarisasi terkait dengan semua transaksi yang terjadi. Tentu saja ada pertanyaan, Pak, kalau daerahnya nggak ada sinyal GSM-nya gimana? Tidak ada masalah, karena apa? Data-data itu akan disimpan dulu di perangkat antarmuka ini. Ya. Begitu nanti truk ini melewati daerah yang tercover oleh jaringan GSM, otomatis data-data tersebut akan terkirim ke cloud. Nah, ini adalah salah satu contoh saya sebut truk susu cerdas, ya, karena terdiri dari perangkat-perangkat industri 4.0 yang sudah terpasang. Contoh yang kedua adalah misalnya koperasi cerdas, gitu ya. Ini mungkin sudah ada di beberapa tempat, ya. Nah, di sini kembali lagi yang terpenting adalah interconnectivity, ya. Di beberapa KUD yang sudah menerapkan sistem seperti ini membutuhkan suatu feature baru, feature tambahan, bagaimana data-data yang ada di situ itu bisa di-share, ke stakeholder yang terkait, misalnya dalam hal ini peternak, ya, sehingga para peternak juga mempunyai daftar nih. Oh, bulan ini saya sudah menyetor susu ke KUD sebanyak berapa ribu liter misalnya, ya. Semua data itu akan ter-record. Yang ketiga ini sini adalah terkait dengan pendinginan cerdas. Nah, di KUD atau koperasi yang ada sudah ada namanya chiller, ya. Cuman kembali lagi chiller itu datanya itu tidak bisa di-share kemana-mana gitu ya. Ada di situ. Padahal mungkin saja pabrik susu yang terkait yang sudah mempunyai kontrak dengan koperasi atau KUD itu membutuhkan data kondisi proses pendinginan atau proses penampungan sementara di koperasi. Benar nggak mereka melakukan pengkondisian susu itu dengan benar? Jangan-jangan chillernya rusak nih, ya kan? Nah, pabrik susu mempunyai kepentingan juga untuk melihat bahwa kondisi di koperasi binaan mereka itu melakukan fungsinya dengan benar, gitu. Treatment susunya itu sesuai dengan prosedur yang mereka punya, gitu ya. Dalam hal ini misalnya Indolacto, ya. Indolacto mungkin saja mempunyai standar bahwa pendinginan harus dilakukan seperti ini, berapa derajat gitu ya. Nah, dengan pendinginan cerdas ini, si pabrik susu ini bisa melihat kondisi chiller ini dengan real time, seperti itu. Ya. Yang ketiga, operasi pengiriman cerdas. Saya pernah punya kasus pada saat saya mempunyai proyek di salah satu pabrik susu, gitu ya. Terjadi antrean yang luar biasa panjang untuk mengirimkan susu. Nah, mengapa terjadi antrean panjang seperti ini? Karena apa? Tidak ada jadwal. Pengiriman susu tidak pada saat itu ya tidak terjadwalkan gitu. Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti itu terulang kembali gitu ya, akankah lebih baik seandainya pabrik susu atau koperasi mempunyai sistem penjadwalan? Ya, tentunya pabrik susu lah yang berperan untuk membuat suatu penjadwalan. Ya. Pabrik susu akan memberikan suatu instruksi kepada koperasi, tolong hari ini jam segini Anda mengirimkan 5 unit truk susu ke Indolacto misalnya. Sehingga apa? Sehingga pada saat truk susu itu sampai di Indolacto, itu tidak terjadi antrian yang luar biasa panjang. Karena apa? Sudah terjadwalkan. Dari koperasi A jam 8,
selesainya jam 9. Dari koperasi B gitu ya, itu jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi suatu penumpukan truk yang ada di Indolaku misalnya. Ini adalah menu ya. Ini cuma sebuah ideation terkait nanti bisa diimplementasikan atau tidak. Yang jelas di beberapa pabrik susu sudah menerapkan ini seperti itu ya. Nah, hal yang lebih advance lagi adalah apa? Pabrik susu sudah melakukan analisa kualitas di KUD. Kok bisa? Ya karena apa? Yaitu mereka sudah sangat percaya terhadap sistem. Ya, pada saat susu dimasukkan ke truk, mereka sudah tahu kualitasnya. Pada saat truk itu dibawa dari KUD ke pabrik susu, termonitor juga kondisinya. Sehingga apa? Pada saat unloading susu, mereka sudah bisa bilang bahwa susunya sudah oke. Ada beberapa case seperti ini. Cuman kembali lagi ini terkait dengan policy dari pabrik susu yang bersangkutan. Nah, ini adalah suatu konsep dari masa depan, ya, di mana ada konsep integrasi sapi ke supermarket. Ya. Jadi kita menyebutnya istilahnya blockchain susu 4.0, di mana terjadi suatu transaksi data dari database peternak, database koperasi, database pabrik susu, database distributor. Ya. Sehingga apa? Sehingga seandainya terjadi kualitas isu di market gitu ya, dengan mudah akan trace and traceability, akan dengan mudah akan tertrack pabrik susu ini dibuat kapan, di mana gitu ya, oleh siapa, dari KUD mana, itu akan bisa dengan mudah dilakukan suatu track and trace. Di sisi lain, pembayaran juga mungkin nanti lebih mudah gitu kan, karena menggunakan teknologi blockchain. Nanti di situ ada smart contract, istilahnya smart contract. Nah, inilah kira-kira selayang pandang Bapak Ibu sekalian yang saya coba jelaskan pagi ini. Dan slide terakhir mungkin saya sedikit ingin memberikan suatu gambaran terkait dengan siklus adopsi teknologi 4.0. Ya, dimana kalau kita melihat dari gambar ini gitu ya, ada inovator, ada early adopter, ada early majority, late majority, laggard. Gitu ya. Nah, industri 4.0 saat ini itu digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai atau yang tergolong dalam visioner atau early adopter. Ya. Mereka tidak menunggu orang lain sukses, karena mereka percaya bahwa teknologi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya. Ciri-ciri dari pragmatis atau early majority adalah dia hanya akan mengadopsi teknologi seandainya ada success story. Ya, ada success story dari visionaris tadi atau early adopter. Ya. Jadi misalnya KUDA, saya entar dulu deh, saya implementasikan teknologi 4.0, saya ingin melihat KUDA sukses nggak nih implementasi industri 4.0-nya di kooperasinya misalnya. Ya. Nah, bagaimana dengan konservatif? Ya, kita lihat di sini ada konservatif. Konservatif itu adalah seandainya tidak ada pilihan lain gitu ya. Sudah ada tidak pilihan lain. Karena apa? Ya mungkin regulasi yang membuat mereka harus mengimplementasikan industri 4.0. Gitu. Sedangkan skeptis mungkin di sini nggak relevan karena skeptis itu orang yang betul-betul menolak teknologi. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini tidak tergolong dalam kelompok skeptis. Ya, mungkin itu saja presentasi yang saya coba jelaskan. Mohon maaf jika ada 1-2 hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator
Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Ganjar Maulana dari PT Indolakto. Ini Pak Ganjar ready? Langsung aja apa gimana? Oh iya Pak, siap Pak. Oh, oke, kita langsung aja ke pembahasan berikutnya dari Pak Ganjar Maulana dari PT Indolakto. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya baik Pak. Saya mau ini Pak, share screen Pak, apa bisa di ini kan Pak? Baik, Pak. Dicoba lagi. Belum bisa. Nah, sekarang bisa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya nggak akan banyak presentasinya, ini hanya 5 slide ya sebagai pembuka apa aja program digitalisasi KUD yang telah dan sedang dilakukan oleh Indolakto. Nah, mungkin setelah ini nanti akan diinikan best practice atau yang sudah berjalan, yaitu di UD Kube Maju Mapan yang akan disampaikan oleh Pak Mirza nanti setelah saya. Mungkin saya langsung. Nah, sebelum saya masuk ke program digitalisasi KUD, saya sampaikan dulu bahwa di internal Indolakto sendiri program digitalisasi itu udah sangat advance, di mana mungkin dibandingkan dengan IPS yang lain, kita itu untuk digitalisasi atau transformasi ke industri 4.0 itu udah yang terdepan, di mana pada tahun 2019 kita mendapatkan Indi 4.0 dari Kementerian Perindustrian. Kemudian tahun berikutnya kita dapatkan di ini sebagai National Lighthouse untuk industri 4.0. Nah, untuk kedepannya kita juga akan melanjutkan digitalisasi atau transformasi digital, di mana yang akan kita capai pada tahun 2025 itu menjadi apa? Semuanya udah digital semua mungkin ininya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk digitalisasi KUD sendiri, saya mungkin dari FMDS ada roadmap-nya, di mana kami bagi menjadi 4 tahap, di mana untuk tahap 1 ini dilakukan untuk mengorganisir data anggota dan penyetoran susu, percepatan proses penerimaan susu, kemudian sebagai dasar penentuan harga nanti di KUD, kemudian traceability quality dari peternak. Sedangkan untuk tahap 2 kita merencanakan membuat logbook digital peternak, termasuk ternaknya itu sendiri, dan nantinya tercipta traceability quality dan penilaian peternaknya.
selanjutnya untuk di tahap 2 juga kita berharap bisa mengorganize populasi dan status sapi yang ada di KUD. Nah, memasuki tahap 3 kita ingin mencoba mengintegrasikan Oke, halo. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Pak, jelas Pak. Oke. Nah, di tahap 3 kita ingin mengintegrasikan transaksi antara KUD dengan anggota dan nanti memungkinkan transaksi tersebut dilakukan secara cashless, jadi anggota cukup membawa kartu anggota atau bahkan di Maaf Pak, itu aplikasi. presentasinya belum dimulai ya? Oh, Slide-nya. sudah. Di sini Oh, masih sorry. ini tertahan di halaman utama. Oh, ini gimana Pak? Sudah muncul? Oke Pak. Oh, oke. Sip. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ya, saya lanjutkan. Jadi ini tahap-tahapnya. Tahap 1 yang tadi saya sebutkan, jadi untuk organisasi data anggota dan proses penerimaan susu. Jadi di TPS, baik itu nantinya itu data volume maupun kualitas yang akan dilakukan pembukuan secara digital. Kemudian di tahap 2 kita lebih ke organize peternak dan ternaknya itu sendiri. Nah, di tahap 3 kita ingin masuk ke integrasi dengan keuangan anggota seperti pembayaran. Nanti KUD KUD dengan peternak itu sudah cashless, jadi tidak ada lagi pembayaran tunai gitu untuk KUD. Dan juga kita mengharapkan akan membuat mungkin digital COA atau mungkin surat jalan secara digital. Jadi sebelum truk dari KUD itu berangkat, surat jalan itu sudah bisa kita ini gitu, kualitas susu yang akan dikirim dari KUD. Sedangkan untuk tahap selanjutnya itu tahap 4. Jadi kita mengintegrasikan digitalisasi dari tahap-tahap tersebut menjadi suatu ekosistem antara peternak, koperasi, dan industri sehingga tercipta food traceability fresh milk. Nah, dalam hal ini untuk digitalisasi tersebut yang mana kita tetap akan menghormati otoritas dari KUD. Jadi kita dari industri juga tidak akan mungkin spionase ke KUD atau melihat data-data KUD. Jadi itu akan kita sesuaikan dengan KUD masing-masing, kebutuhan KUD masing-masing. Oke, selanjutnya mungkin ini skematik untuk dari tahap-tahap tersebut. Jadi nantinya mungkin pengenalan dulu. Jadi kita untuk dalam develop digitalisasi KUD ini kita bekerja sama dengan startup yaitu PT Pitapos. Mungkin di sini ada Mas Aryan dan Mas Vigor untuk mengembangkan ini aplikasi penunjang digitalisasi ini. Nah, yang pertama mungkin kita akan melakukan digitalisasi yang tahap 1 ini. Jadi peternak itu sudah setor susu itu sudah bisa pakai tinggal bawa handphone ataupun kartu, sehingga datanya itu nanti akan masuk ke cloud. Nah, dari cloud itu selain data penerimaan susu akan masuk juga data-data peternak dan data sapinya. Nah, selanjutnya dari data-data tersebut, data penerimaan susu maupun ternak akan kita integrasikan dengan
jual beli maupun di jual beli antara KUD dengan peternak, pinjaman maupun pembayaran susu dari KUD ke peternak. Nah, sedangkan selanjutnya dari KUD itu sendiri nanti dia bisa memonitor bahwa susu yang diterimanya itu dari mana saja, dari peternak mana saja dengan cepat secara real time. Kemudian susu yang akan dikirim ke industri atau ke pabrik bisa di tracking juga secara real time, dan juga pemberian pakan atau jual beli pakan dengan peternak itu bisa di track juga. Nah, selanjutnya mungkin dari Indolacto, jadi kita dengan program ini nantinya kita akan mendapatkan data kiriman lebih cepat. Misalnya surat jalan itu bisa terkirim lebih cepat ke Indolacto sebelum truk itu datang ke pabrik, sehingga kita bisa memprediksikan mungkin kualitas dan kuantitas susu yang akan diterima. Nah, mungkin untuk yang sekarang sedang berjalan itu, yang di tahap pertama kita melakukan digitalisasi untuk penerimaan susu. Dengan sebenarnya yang alat utama yang dibutuhkannya itu hanya timbangan digital dan konektor ke aplikasinya nanti. Sedangkan pendukungnya nanti bisa pakai tablet atau smartphone ataupun komputer, dan juga kita perlu milken untuk penimbangan. Tetapi yang kita perlukan alat-alat utamanya itu yaitu timbangan digital, dan yang terpenting adalah konektornya. Itu. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait program digitalisasi KUD yang sedang dilakukan oleh Indolacto. Mungkin untuk selanjutnya nanti mungkin dari Pak Mirza bisa menceritakan best practice apa yang sudah dilakukan di KUB Maju Mapan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sekarang sesi Pak Mirza ya? Iya. Oke, baik, kami persilakan Pak. Host, ini saya pakai dua device, soalnya yang komputer saya kayaknya mic-nya bermasalah. Satunya pakai HP, tapi kita butuh share screen ya. Bisa diakomodasi nggak ya? Bisa nih. Yang saya share screen yang mana Pak? Yang di komputer yang ada videonya. Yang ada videonya. Bisa dicoba. Oke, kita share screen ya. Oke, udah keluar belum? Sudah Pak. Udah ya. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hasmi, manajer KUB PSP Maju Mapan yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Untuk sebagai pengenalan singkat saja, background-nya bahwa kita ini bukan koperasi, kita merupakan UD, usaha dagang, yang berdiri sejak 28 April 2008. Jadi sejarahnya sih saya melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya, Pak Khairul. Dan sejak tahun 2012 kita sudah bermitra dengan Indolacto. Untuk saat ini kita membawahi sekitar 300 mitra peternak, dan produksi kita per hari di sekitaran 5.000 liter per hari untuk saat ini.
5.000 liter susu segar setiap harinya. Nah, kenapa sih kita pada awalnya sebelum ada digitalisasi Indolacto pun sebenarnya dari tim Maju Mapan sudah merencanakan kita ingin mentransformasi ke input data itu tidak menggunakan kertas, tetapi sudah langsung berupa data digital. Kenapa? Karena sebelum ini kita butuh kerapian data. Selama ini ketika kita menampung susu itu menggunakan kertas ya. Jadi kita datang ke peternak, nyatet di kertas, terus yang peternak ini BJ sekian, di volume sekian. Terus semuanya kita ada 300 peternak, ditulis secara pribadi dengan bolpen dan kertas, itu memakan text time, otomatis bisa mempengaruhi kualitas susu dari segi TPC kalau terlalu lama. Yang kedua, sering kali kita temukan kejadian atau ya kita tahu faktor human error ataupun ketidakbenaran bekerja saat melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi ada yang peternak yang mungkin dalam arti main curang ya dengan pegawai kita, seharusnya setornya 100 liter, ditulisnya 110 gitu ya. Jadi ada korupsi 10 liter gitu. Jadi itu yang mengakibatkan mungkin secara cash flow kita juga bisa berdampak, dan juga secara pekerjaan kita tercurangi ya. Dan juga kita butuh untuk memonitor karyawan kita dalam bekerja itu memang bekerja dengan benar. Ataupun kalau misalnya ditulis tangan sebelumnya kan karena buru-buru mungkin jadi tidak terbaca, jadi admin kami yang ingin yang mau input data secara manual itu bingung ini tulisannya 9 atau 4, ini 5 atau 2, jadi sering tertukar-tukar, jadi tidak ada kepastian volume gitu waktu ketika input data. Nah, selain itu pun yang tadi saya katakan bahwa admin itu sendiri selama ini sebelum ada proses digitalisasi, dari kertas yang bertumpuk itu dimasukkan satu-satu di aplikasi untuk melakukan pembayaran. Jadi peternak A volumenya sekian, B-nya sekian, diketik sendiri satu persatu, dan itu memakan hampir 6 jam dari setiap harinya gitu. Jadi takes time sekali, sedangkan pekerjaan yang lainnya itu sangat masih ada gitu ya. Dan itu dengan digitalisasi ini kita harapkan data kita masuk lebih rapi, lebih bisa tersortir, dan menghindari human error yang tadi saya sebutkan. Dan juga pasti akuntabilitas ya, kita kepercayaan data itu lebih akurat, dan kita ya nggak suudon sama pekerja kita gitu ya. Wah ini kok yang masuk kurang, ini apakah pekerjaannya yang kong kali kong atau korupsi atau kerjanya nggak benar gitu ya. Dan ini menghilangkan faktor tersebut, dan yang paling penting adalah mempercepat proses penampungan susu untuk agar menghindari terlalu lama, agar TBC bagus, dan juga input datanya juga lebih cepat. Itu. Terus ini mungkin sedikit saja sih, tadi sudah dijelaskan dengan Mas Ganjar. Mungkin nanti bisa di-share videonya terkait skema penampungan digital. Yang pertama itu ketika peternak datang, itu langsung diuji pengujian berat jenis ya. Dan input data di sini kita bisa scan barcode dari anggota peternak masing-masing melalui device kami. Device yang kita jalankan di lapangan itu tablet ya. Memang lebih kita butuh investasi lebih kalau daripada smartphone biasa, tapi tablet. Tapi dengan tablet tersebut kita langsung punya kamera, dan juga pengoperasiannya lebih leluasa. Dan setelah identifikasi peternak selesai dan berat jenis ini tetap dilakukan dengan manual menggunakan laktodensometer yang akan dicatat secara manual, diketik di device kita berupa tablet. Setelah berat jenis dicatat, susu tersebut ditimbang dengan timbangan digital. Yang timbangan digital tersebut sudah terkoneksi dengan Bluetooth dan bisa terkoneksi dengan tablet tersebut. Nah, setelah masuk di aplikasi Pitapos itu, kan yang kita timbang itu kilo ya,
sedangkan kita jual beli ke peternak itu berupa satuannya liter. Di sini di aplikasi alhamdulillah sudah memberikan fasilitas konversi dari kilo menjadi liter sesuai dengan berat jenis yang kita masukkan gitu. Jadi di sini sudah otomatis dan juga ada faktor koreksinya, insya Allah sudah akurat gitu. Nah, dari sini data yang kita peroleh itu sudah berupa data digital. Sebelumnya dari proses 1, 2, 3 ini semuanya adalah data analog, data di kertas saja, lalu di input di komputer sendiri satu persatu. Ini sudah datanya bentuk data digital sehingga admin dan peternak langsung dapat mengakses data via aplikasi dan memperoleh printout hasil setoran pada hari itu. Jadi peternak kalau biasanya kan kita nulis 2 kali ya, nulis di catatan kita, juga nulis di kartu di peternak yang hari itu setor. Sekarang tidak usah 2 kali, pakainya kita langsung memprint out hasil setoran pada hari itu, ataupun peternak yang punya smartphone itu bisa melihat hasil setorannya, termasuk dengan hasil berat jenis dan kualitasnya via aplikasi yang tersambung ke internet gitu. Dan dari data tersebut kita langsung mengolah data tersebut untuk melakukan pembayaran, penentuan harga, dan juga pembayaran itu sudah langsung bisa diproses dari awal. Nah, tetapi digitalisasi ini sendiri tidak lepas dari beberapa kendala ya. Yang pertama itu kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia. Karena pada hakikatnya bahwa digitalisasi ini itu hanyalah alat. Ya, kalau kata pepatah itu it's about the man behind the gun. Jadi tergantung orang yang megang senjatanya. Percuma kita punya senjata yang paling muktakhir, tapi kalau nggak bisa memakainya, nggak bisa mengolahnya, tetap aja juga senjatanya nggak berguna gitu ya. Karena hal ini kita sudah punya teknologi canggih seperti ini, digitalisasi dan sebagainya, tapi pada kenyataan yang di lapangan karyawan kita mungkin belum terbiasa. Yang pertama, jadi karyawannya kita bahkan nggak punya HP sebelumnya, nggak bisa mengoperasikan HP. Yang kedua, dari sisi peternak pun juga selama ini kalau di daerah kami itu memang sedikit tertinggal ya. Jadi untuk menggunakan HP, smartphone, komputer itu asing gitu. Jadi nggak pernah tahu apa sih terus bedanya sama yang lama sama sekarang apa. Atau sekarang aku nggak punya HP, nggak pernah tahu internet, jadi nggak ada signifikannya gitu. Jadi hal ini pada awalnya cukup menjadi kendala kita, kualitas SDM. Jadi kita perlu beberapa kali kita melakukan penyuluhan untuk membina, literally kita mengajari peternak dan karyawan kita itu untuk memakai HP gitu ya. Yang kedua, kendala kita itu adalah akses internet itu terbatas. Jadi karena digitalisasi ini web based tergantung dari koneksi internet. Kalau internet kita itu nggak stabil atau tiba-tiba hilang, putus, itu kita nggak bisa bekerja menggunakan alat digital ini, kembali ke manual gitu. Jadi tetap manual dipakai untuk urgensi, untuk emergensi gitu. Nah, yang bikin internet ini nggak stabil sih memang karena yang pertama memang di situ kita daerah pegunungan, memang dari dulu akses sinyal yang HP saja nggak masuk. Ironisnya di Pulau Jawa, di Malang ya udah hitungannya lebih maju ya, tapi masih ada daerah-daerah yang sinyal HP saja itu nggak ada gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan introspeksi kita, terutama dengan Kementerian Perindustrian. Bagaimana kalau misalnya kita ingin digitalisasi 4.0 ini berjalan dengan lancar, tetapi akses internet saja masih belum tersedia gitu dengan stabil. Karena yang saya perhatikan ketika hujan deras pasti sudah internet itu sudah nggak ada gitu ya sama sekali karena mati lampu dan sebagainya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan gitu karena dan frekuensi hilangnya internet ini cukup banyak. Oleh karena itu
solusinya sih saya mandiri, kita pasang tower sendiri, tapi juga butuh dana yang lumayan untuk mendapatkan akses internet yang stabil. Tapi ternyata setelah pasang tower masih belum masih belum stabil karena terlalu rimbun, banyak penghalang, banyak noise, terlalu banyak pepohonan tinggi. Jadi sinyal yang kita tembak dari bawah, dari elevasi lebih bawah itu belum nyampe gitu. Jadi masih kita berusaha lah gimana dapatkan akses internet yang stabil. Kalau misalnya dari pihak pemerintah atau kementerian bisa menyediakan, kita sangat terbantu sekali. Untuk yang ketiga, kendala kita adalah daya listrik tidak stabil. Yang pertama, dari sisi listrik sendiri, listrik yang masuk ke kita itu noise-nya terlalu banyak. Jadi tegangannya itu nggak stabil. Jadi dalam arti tersebut seringkali merusak device atau merusak hardware kita, komputer, timbangan itu sendiri sempat nggak mau nyala karena power supply-nya itu terganggu gitu ya. Itu karena daya listriknya nggak stabil yang masuk ke kita. Dari listrik dari PLN-nya itu nggak, kalau kita pernah, solusinya kita sempat sih pernah pasang, kalau saya nggak ngerti istilah kelistrikannya, istilahnya kita masang sesuatu untuk meredam noise-nya itu agar menstabilkan tegangan dan daya, tetapi ujung-ujungnya yang jebol adalah stabilator kita gitu ya. Jadi stabilatornya malah angus gitu karena noise listriknya terlalu hebat, terlalu tinggi gitu. Dan ini kita masih belum, kalau misalnya mati, dan sering sekali mati lampu, putus listrik, terutama ketika musim hujan gitu ya, karena banyak pohon, biasanya pohonnya itu roboh, patah, kena tiang listrik, dan itu sepanjang musim hujan kemarin dari bulan November sampai bulan Maret itu kita seminggu itu bisa jadi pemadaman listrik ketika bekerja itu bisa 2-3 kali dalam seminggu. Nah, kita sih solusinya memang tetap ada genset yang itu sudah menjadi kewajiban setiap KUD atau pengumpul email collecting point selalu ada di genset. Tapi balik lagi, kalau genset kan berarti biayanya lebih mahal ya daripada listrik dari PLN. Yang kedua, di daerah kami internet, ketersediaan internet pun juga tergantung dari istilahnya, karena internet ini nembak. Kalau misalnya satu kampung mati lampu, ya internet juga mati. Walaupun kita punya genset, tapi internet nggak hidup kembali gitu. Jadi ini adalah salah dua atau rintangan yang paling besar kalau misalnya kita itu digitalisasi. Bayangkan kalau misalnya kita punya mail collecting point 20 gitu ya, katakanlah 20 titik, dan karena mati lampu 10-nya nggak bisa jalan. Itu kalau misalnya kita nggak punya emergency exit, itu kita nggak bisa kerja gitu. Jadi susu sudah datang, padahal susu itu harus cepat diangkut, harus cepat ditimbang, tapi kita karena nggak ada emergency exit-nya, jadi susu nggak bisa dibaca, nggak bisa ditimbang dan diinput, itu sangat riskan juga gitu. Oleh karena itu, benar kita, kalau dulu sih saya kuliah geologi ya, kalau kita misalnya ke lapangan itu punya peralatan canggih, tetapi kita selalu dibekali bahwa kita juga harus bisa melakukan dengan cara konvensional. Karena emergency exit ketika peralatan tersebut itu sudah tidak berfungsi atau lagi mengalami perusakan, kita masih bisa jalan walaupun dengan cara konvensional. Itu yang menjadi rintangan. Lain halnya kalau misalnya akses internet ataupun daya listrik ini sudah stabil ya. Jadi ya kita sih berharap bahwa dengan inputan ini pemerintah bisa lebih memperhatikan, karena terutama pengolahan susu atau penghasil susu itu memang di daerah tempat dingin, dan di tempat dingin di Indonesia atau di Pulau Jawa memang di daerah pegunungan, which is di daerah pegunungan jarang memang untuk akses internet dan daya listrik yang stabil gitu. Jadi perlu adanya sinkronisasi antara program pemerintah juga dalam berbagai lini gitu ya. Yang berikutnya sih kendala kita aplikasi error. Beberapa kali
ada error aplikasi. Memang alhamdulillah selama ini dari pihak vendor, dari pihak Pitapo sendiri yang penyedia aplikasi itu tanggap ya kalau misalnya kita ada masalah itu langsung diupdate, langsung bisa saya rasa sih selama koneksi internet dan listrik ada, aplikasi error ini bisa langsung ditanggulangin gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan poin pertama kualitas SDM itu pengetahuan teknologi dan peternakan yang kurang gitu. Jadi memang tujuan dari digitalisasi ini untuk lebih memaksimalkan lagi produktivitas, kualitas dalam peternak susu dari peternak-peternak tersebut. Tapi karena pengetahuan teknologi dan pengetahuan peternakan yang kurang, jadi mereka sudah punya data, tapi data itu nggak digunakan apa-apa. Ya udah, oh kemarin aku setor susu 5 liter, sekarang setor susu jadi 10 liter. Tapi karena nggak tahu kenapa ya kok bisa naik, atau kemarin susunya itu 10 liter, sekarang setornya jadi susunya turun 5 liter. Datanya sudah ada, terekam di kita, mereka bisa akses, tapi mereka nggak ada kenapa ya kok turun, kenapa kok ya naik, itu nggak ada awareness gitu, karena memang scientific methods atau metode observasi yang biasa, karena maksud dari digitalisasi ini adalah banyaknya data. Dari data tersebut kita bisa mengobservasi, jadi bisa menentukan kebijakan, bisa kita melakukan sesuatu agar produktivitas, kualitas naik gitu. Tapi pada dasarnya di SDM kita, di peternak kita itu belum sampai mikir ke sana, karena peternakan mereka itu hanya tradisi gitu ya. Jadi karena bapakku beternak, jadi ketika lulus SD atau biasanya sih di kasus kita kebanyakan hanya memang tamat SD gitu. Dari 300 peternak, saya sudah survei sekitar 80% itu adalah tamatan SD saja gitu. Bahkan ada beberapa yang sekolah gitu. Jadi kemauan untuk melakukan observasi, scientific metode saintifik itu kurang gitu. Walaupun datanya sudah tersedia. Dan ini yang perlu kita benahi dulu, atau bersamaan dengan adanya digitalisasi ini. Kita melakukan penyuluhan, Pak, kalau misalnya susunya sampean ini kemarin 10 liter, sekarang ada turun 5 liter, kita tanya sebabnya kenapa, kita yang aktif tanya gitu, kenapa gitu, oh ternyata ada penyakit gitu, sapinya sakit, oh kita langsung tolongin, oh ini ternyata penyakitnya itu yang kasus nyata yang kemarin kita jumpai ketika kita sudah mendapatkan program digitalisasi ini. Kita bisa melihat kualitas dan produksi per peternak. Kita tahu tuh biasanya kita sebut saja Pak Dedi ini kok susunya itu 100 liter, sekarang kok cuma 70 liter gitu ya. Kita datangin, ternyata memang ada 4 sapi yang sakit. Dari 4 sapi yang sakit semuanya sama gejalanya, perutnya keluar fesesnya itu mencret, terus perutnya itu nggak kembung ya. Terus kita telusuri penyebab penyakitnya itu apa. Oh ternyata karena keempat-empatnya ini minum dari sumber air yang sama. Kita uji airnya itu dengan uji nitrat, ternyata nitratnya sangat tinggi. Ternyata kalau dari nitratnya tinggi, penyebabnya air sumurnya tercemar oleh feses. Oh Pak, jadi jangan ngambil sumur air dari sumur ini, tapi ambil dari air yang lain, sehingga produktivitas dan kualitasnya bisa naik. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari adanya proses digitalisasi ini. Tetapi memang karena peternak kita itu nggak sampai berpikir sampai sana, otomatis hal yang memikirkan seperti ini harusnya menjadi tanggung jawab dari KUD masing-masing atau koperasi masing-masing untuk memikirkan, oh kalau ada masalah harus ngapain nih gitu. Oh dan kita tahu masalah atau enggak itu dari data yang kita masuk gitu. Jadi data ini memang untuk pembayaran dan sebagainya, tetapi kalau misalnya kita take further untuk lebih efisien, ini sangatlah bermanfaat. Tapi kembali lagi bahwa it's all about the man behind the gun. Ini tentang orang yang menggunakan teknologi tersebut gitu. Kalau misalnya nggak lihai gitu istilahnya, ya percuma kita punya
peralatan canggih tapi nggak bisa nembak sesuai sasaran gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kendala kita, nggak semua peternak punya smartphone juga ya, karena di sana memang kita boleh bilang bahwa peternak itu per peternak itu punya sapi ya average-nya 1 sampai 2 ekor saja gitu ya. Memang ada peternak yang besar yang 10, 15 ekor ada, tapi nggak semua. Otomatis mereka ketika punya uang nggak memikirkan lebih untuk smartphone, tapi untuk lebih memenuhi kebutuhannya ataupun investasi atau perbaikan kandang atau rumahnya gitu ya. Nah, hal ini yang belum menjadikan mereka dari peternak itu untuk kepentingan untuk lebih ke arah digital. Rata-rata untuk keluarga muda di sana memang sudah punya HP, tapi handphone ini ya ada yang smartphone, ada yang enggak, itu untuk satu keluarga gitu ya. Jadi satu HP untuk satu keluarga, bapaknya, anaknya, ibunya itu pakai HP satu aja buat satu keluarga, ya mirip dengan telepon rumah lah kayak dulu ya kan punya telepon rumah satu rumah ya. Itu seperti itu. Nah, keterbatasan juga adalah ketersediaan peralatan itu tidak ada di semua titik gitu. Jadi peralatan tadi yang sudah disampaikan dengan Mas Ganjar itu kan butuh timbangan, butuh Bluetooth, butuh dan komputer dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau udah mau ngadain sih bisa-bisa saja gitu ya peralatan, tapi balik lagi tidak di semua titik penampungan susu kami itu memiliki pertama akses internet atau sinyal lah minimal. Sinyal itu nggak ada. Jadi ada di beberapa dusun yang udah di pelosok gunung sana itu benar-benar sinyal nggak ada. Orang-orang untuk mau telepon sana saudara itu biasanya ke kantor kami gitu ya. Itu untuk cari sinyal saja gitu. Dan daya listrik kembali lagi nggak semua titik itu nggak stabil, jadi kita nggak bisa pasang peralatan digitalisasi ini di semua titik penampungan susu kami. Itu yang kendala yang paling urgent ya. Dan menanggapi dari kualitas SDM sendiri, memang di sana peternak itu permasalahan dari sisi non teknis itu adalah terjerat utang gitu ya, karena biasanya mereka punya utang ke koperasi atau utang ke bank yang dengan kondisinya bunganya tinggi, itu mereka mikirnya gimana caranya pendapatannya itu untuk nyaur utangnya sama memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi untuk improvement kandangnya sendiri, improvement sapi, penambahan populasi itu tidak diperhatikan gitu. Karena apa? Mereka sekarang kalau mau nambah populasi katakanlah itu harus nambah sapi, itu pilihannya kan paling gampang sebenarnya kan breeding ya, pedet-pedetnya itu dikembangkan sampai besar gitu ya. Tetapi belum sampai besar, pedetnya pasti biasanya udah dijual karena kebutuhan, karena buat nyarutan dan sebagainya gitu, atau hajatan gitu. Kalau mau beli sapi baru biasanya hutang, dan itu pun akhirnya cuma beli nambah satu lagi, mau nambah yang kedua nggak bisa, soalnya hutangnya masih belum lunas gitu. Boro-boro karena itu juga mereka untuk memikirkan melek teknologi itu masih belum. Belum mau nambah sapi aja nggak bisa, apalagi mau nambah smartphone gitu untuk lebih menuju ke good governance atau good practice in husbandry atau peternakan itu sendiri. Nah, saran dan solusi kita memang yang pertama adalah penyuluhan dan pendidikan bagi mitra peternak kita ya. Jadi setiap KUD ataupun setiap koperasi itu memang punya menurut saya kewajiban moral ya, kewajiban moral putus ya koneksinya. Sebentar. Ya koneksi Bapak. Seperti cuma yang slide-nya aja Pak, yang komputernya aja. Iya. Bentar. Ini saya berusaha gabung lagi. Sebentar ya. Ini sepertinya internet. Maaf ya, internetnya agak error ini. Oke.
Ini internetnya error, kita lanjutkan. Oke. Bentar ya, Mas. Sudah nyambung? Belum? Belum, Mas. Belum ya, Pak? Oke. Mau share screen lagi bisa, Pak? Yang ada videonya. Yang ini, Pak. Yang komputernya Mirza Asmi biasa. Share screen, oke. Oke, kita lanjutkan. Maaf, kendala koneksi. Nah, balik lagi ya, saran dan solusi tadi, penyuluhan dan pendidikan bagi mitra peternak kita itu adalah kewajiban atau kewajiban moral ya bagi seluruh koperasi kita untuk mendidik atau memberikan pengetahuan bagaimana sih good husbandry atau beternak yang benar itu. Yang kedua, apa sih keuntungannya digitalisasi dan sebagainya, dan kita memang harus menuntunnya itu satu persatu. Jadi Pak, kalau misalnya digitalisasi ini, Bapak bisa tahu data-datanya, kemarin susunya banyak, sekarang sedikit, pasti ada permasalahan di kandangnya gitu. Atau kemarin banyak, kemarin sedikit, sekarang banyak, mungkin Bapak ada melakukan perubahan, oh ternyata iya Mas, saya mengubah pakannya sekarang jadi daun ini, gitu, atau pakai konsentranya nambah ini. Oh Pak, iya benar, kok memang nambah susunya gitu. Jadi semua data ini bisa dijadikan sebagai senjata bagaimana kita untuk mengedukasi peternak gitu. Nah, ini yang perlu memang dilakukan karena tapi challenge-nya pun juga tinggi karena semakin banyak jumlah peternaknya, semakin banyak harus dibina, dan karakter dan personalitas masing-masing peternak itu memang juga berbeda gitu ya. Nah, yang kita mulai dari Maju Mapan ini, kita memang sasaran penyuluhannya ini bagi peternak yang usianya di bawah 40 tahun. Karena memang yang lebih mudah untuk diajak istilahnya apa ya, lebih nyampe-nya itu lebih di bawah 40 tahun, karena kita juga punya banyak peternak yang senior udah usia 70, 80 itu masih beternak, masih ngarit, itu masih banyak, masih dikasih kesehatan yang bagus, alhamdulillah. Tapi memang untuk diajak lebih ke dunia yang melek teknologi memang rada challenging, bukan berarti nggak bisa, tapi lebih susah gitu ya. Tapi yang penting kita tetap harus berusaha gitu. Nah, yang kedua adalah perbaikan infrastruktur ya, penyediaan internet yang di titik yang belum terjangkau, dan penyediaan daya listrik yang memadai. Kenapa? Karena memang ya ini powerhouse-nya, kalau misalnya itu nggak ada ya kita digitalisasi alatnya udah ada tapi nggak bisa main juga, nggak bisa jalan gitu. Dan maintenance aplikasi secara berkala ya. Saya rasa sih untuk maintenance aplikasi sudah dilakukan, dan Pitapos dalam hal ini sudah selalu update, sampai saya selalu, Mas ini udah update ya gitu. Jadi yang terakhir itu adalah penyediaan peralatan digitalisasi lanjut, yaitu kalau misalnya sudah penyediaan internet dan listrik sudah memadai, ya kita butuh penyediaan sarana prasarana lebih lanjut untuk melakukan digitalisasi ini di titik-titik yang belum tersedia. Mungkin sekian sih dari saya. Mungkin ini masih ada jadwalnya sih sampai 11:30 ya, tapi mungkin dari Mas Ganjar atau Pitapos bisa menambahkan, atau saya rasa sih lebih ke banyak ke sharing ya, permasalahannya di sini banyak teman-teman koperasi yang sudah lebih senior dari saya, yang sudah sering berpengalaman. Mungkin kita bisa sharing saja pengalaman, atau ada pertanyaan. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.